Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasuti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview materi tentang struktur dan fungsi sel. Adapun pokok pembahasan yang ingin saya sampaikan di sini, yang pertama yaitu pengertian dari sel itu sendiri, yang kedua jenis dari sel, yang ketiga struktur dan fungsi organel sel, yang keempat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan struktur dan fungsi sel. Yang pertama yaitu pengertian dari sel. Sel sendiri berasal dari kata Latin yaitu cella yang memiliki arti ruangan kecil. Ukuran dan bentuk dari sel ini sendiri bermacam-macam. Meskipun ukurannya sangat kecil dan strukturnya juga sangat rumit, akan tetapi sel ini memiliki fungsi secara khusus. Contohnya seperti mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lisosom yang berfungsi sebagai pencerna. Sel. Jenis dari sel itu memiliki dua jenis. Yang pertama prokariotik, yang kedua eukariotik. Prokariotik atau yang sering kita dengar dengan istilah prokariota memiliki satu molekul DNA dengan struktur lingkar yang berkonsentrasi pada nukleid. Prokariota ini sendiri seringkali memiliki bahan genetik tambahan yang disebut dengan plasmid yang juga berstruktur DNA lingkar. Yang kedua yaitu eukariota atau eukariotik. Tidak sama seperti prokariotik, sel eukariota memiliki nukleus dan diameter pada eukariota ini mencapai 10 hingga 100. Pada eukariota sendiri memiliki sitoplasma. Sitoplasma eukariota adalah daerah di antara nukleus dengan membran sel. Di dalam sel sendiri memiliki struktur dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu inti sel atau yang lebih dikenal dengan nukleus, yang mana berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua aktivitas yang ada di dalam sel. Yang kedua yaitu mitokondria, yang berfungsi sebagai pusat pembakaran atau pernapasan sel atau yang lebih dikenal dengan respirasi seluler. Kemudian ribosom yang berfungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesis protein. Dinding sel berfungsi untuk membentuk dan melindungi isi sel pada tumbuhan. Plastida atau yang lebih dikenal dengan kloroplas memiliki fungsi sebagai tempat berfotosintesis. Kemudian retikulum endoplasma atau RE memiliki fungsi sebagai tempat pembuatan atau sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan penetralan atau detoksifikasi racun, transportasi sel, dan lain sebagainya. Vakuola sendiri memiliki fungsi sebagai membantu sel untuk tumbuh membesar dan menyimpan bahan-bahan penting dan produk sisa metabolisme sel. Terakhir yaitu Al-Quran yang membahas tentang struktur dan fungsi sel. Salah satunya terdapat pada Quran Surah Yunus ayat 61 yang memiliki arti, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar biji zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dari yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Sekian penjelasan saya tentang struktur dan fungsi sel. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.